Pemirsa, Maggie Wulandari, istri muda komedian Kiwil, belum bisa bernapas lega. Sekalipun pada Senin 13 Juli besok, Pengadilan Agama Cibinong bakal mengetuk palu kasus gugatan cerai Maggie terhadap Kiwil. Dan entah mengapa, jelang putusan pengadilan, Maggie justru bertandang ke rumah Rohimah hingga terjadi pertengkaran. Sebenarnya aku lihatnya tuh silaturahim. Kebetulan memang ada sedikit rezeki gitu ya. Aku hanya ingin menyampaikan amanah gitu dari surat pengadilan agama yang sampai ke aku supaya surat ini sampai ke tangan Mas Kiwil atau istrinya. Tapi begitu sampai di sana ya tidak diterima dengan baik. Kenapa aku punya kepikiran ngerekam? Karena dia suka mengada-ngada cerita. Saya sudah mengantisipasi, saya rekam buat jaga-jaga jika terjadi fitnahan-fitnahan terhadap diri saya punya bukti. Kita datang baik-baik, tidak ada memaksa, tidak menerobos pintu, tidak memaksa, tidak menyerang. Sebutan. Rupanya, sebagai istri kedua, Maggie harus lebih agresif, terutama dalam urusan kebutuhan hidup. Sebab sejak surat gugat cerai dilayangkan ke pengadilan agama, selama itu pula menurut Maggie, sang suami jadi pendiam tanpa respons positif. Bahkan terbilang raib hingga menghentikan subsidi nafkah untuk Maggie dan anak-anaknya. Itu sebabnya Maggie menyambangi kediaman Rohimah agar suaminya mengetahui perkembangan proses perceraian mereka. Respon Mas Kiwil tuh tidak ada, ya seperti chicken. Jangan jadi laki-laki pengecut. Mbak yang istighfar, Mbak. Tenang, Mbak. Mbak kenapa emosi? Makanya Mesya, Mama mau pisah dari papa kamu karena Mama gak sanggup. Please, pikirin deh dampak untuk anak-anaknya nanti. Astagfirullahaladzim. Jadi drama banget tau gak? Nah yang disebut drama itu baru drama. Nggak ada. Dari kapan? Nggak ada, udah hampir 3 bulan. Jangan khawatir Mbak Rohimah, tenang. Kiwil nggak ngasih saya kok. Tidak ada. Karena masalahnya bukan dari saya. Jadi buat apa saya mencari-cari masalah? Nggak mau. Saya tidak mau mencari masalah. Justru orang yang cari masalah silakan selesaikan sendiri. Kalau Maggie punya masalah sama suami, ya ngomong aja sama suami. Selain urusan surat menyurat, niat lain Maggie ke rumah Rohimah adalah juga ingin membicarakan soal statusnya. Maklum, menjadi istri kedua komedian bernama Will dan Delta itu, ia jelas sering mendapat tudingan miring. Bukan hanya soal pembagian nafkah, publik juga sering menyebutnya sebagai pelakor. Benarkah demikian? Aku bilang, kamu punya bukti nggak? Aku tantangin, kamu punya bukti? Aku punya bukti lah. Aku punya bukti chat kamu menghasut suami waktu Kiwil masih menjadi suamiku. Bagaimana jahatnya kamu menghasut Kiwil? Saya boleh dihujat sama ribuan orang karena saya apa? Saya pelakor. Tapi jahatnya kamu. Nggak aneh banget itu buat saya. Sejak Maggie sibuk menggugat cerai Kiwil, pasangan Kiwil dan Rohimah justru terlihat adem ayem. Keduanya malah terlihat mesra hingga membuat berang Maggie. Menurut Maggie, sosok Rohimah yang selama ini berpenampilan kalem justru diam-diam memendam api cemburu padanya. Api cemburu Rohimah tidak akan padam kepada saya, sekalipun saya bukan lagi istrinya Kiwil. Luar biasa. Nggak tahu, saya nggak tahu. Nggak pernah cerita. Ayahnya kalau ada masalah di sana, di sini nggak pernah cerita. Tapi nggak tahu kalau masalah di sini ya di sana saya nggak tahu. Dan saya juga orangnya nggak mau suzon sama ayahnya. Cuma setiap ada masalah apapun, ayahnya nggak pernah mau cerita. Maggie sudah siap menerima putusan pengadilan sekalipun Kiwil bungkam. Hebatnya, Maggie juga sudah memiliki sejumlah rencana untuk dirinya dan masa depan anak-anaknya kelak. Enggak, aku tidak menutup diri tapi aku trauma.
Astagfirullahaladzim. Jadi menikah lagi ada kemungkinan ya? Ada, menikah lagi ada kemungkinan. Yang ngelamar udah ada. Udah ada Mbak? Udah ada. Ada melamar. Ngelihat pertama kali langsung saya dilamar. Menunggu sampai berapa? Saya bilang gini, oh maaf, saya belum jatuh dari pengadilan, saya nggak bisa. Dan menikah dengan saya itu bukan kayak nikahin anak ayam. Saya punya keluarga, bukan pengusaha. Pegawai negeri. Saya punya istri, saya punya ibu, saya punya anak, saya punya skala prioritas, saya punya syarat. Jadi kalau menyanggupi syarat dari saya silahkan. Kalau tidak, saya wanita yang mandiri. Udah selesai. Syaratnya saya tidak mau tinggal di rumah ini. Ini rumah banyak kenangan sama papanya anak-anak. Ini rumah anak-anak saya. Kalau kamu mau sama saya, kita harus benar-benar ngebangun rumah tangga dari nol. Dari awal. Rumah yang baru dengan masa depan yang baru, ya. Terus saya punya keluarga. Paling nggak kita harus ada pernikahannya misalnya resmi gitu loh. Di salah satu tempat, berkumpul keluarga besar saya punya adik laki-laki dan itu harus sah, gitu kan. Oh udah, saya pengen honeymoonnya naik haji. Dan saya pengen pacaran terus sama suami saya. Nggak mau berbagi, saya maunya suami saya cuma milik saya sendiri. Bebas, saya mau peluk, saya mau sayang-sayang, bebas. Dan hal-hal kayak gitu saya sampaikan loh ke anak-anak. Saya sampaikan, mama disukain sama orang, cie gini. No, dia bilang, tapi ini kayak papa gitu, no good gitu. Sekarang ini aja ngikutin alur saja, sebenarnya nggak ada yang berat. Kalau kita memang mau jalani itu dengan ikhlas, biasa saja, ya. Yang berat itu ketika kita bisa mengorbankan apa yang terbaik dari diri kita. Itu yang paling berat. Karena